Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perancangan basis data pada sistem aplikasi kepegawaian, yaitu dari kelompok kami ada Mas Satul Agnia, kemudian ada Pradesta Riswanto, kemudian Ahmad Tadarusman, kemudian Nurul, kemudian Muhammad Arif Hidayat. Latar belakang dari rancangan basis data kami yaitu banyak para pegawai yang bingung untuk memonitor sebuah absensi dirinya sendiri. Maka dari itu kami membuat sebuah program aplikasi sederhana kepegawaian untuk memonitor absensinya dan sekaligus program untuk membuat laporan untuk atasan yang dimonitori oleh admin agar lebih mudah untuk menyusun sebuah laporan data kepegawaian. Alasan perancangan basis data. Alasan kami yaitu sistem basis data telah menjadi bagian dalam sistem informasi suatu organisasi. Kebutuhan menyimpan data dalam jumlah besar semakin mendesak. Fungsi-fungsi dalam organisasi semakin dikomputerisasikan. Semakin kompleks data dan aplikasi yang digunakan, maka relationship antar data harus dimodelisasikan. Dibutuhkannya kemandirian data. Tujuan perancangan dari basis data yaitu untuk memenuhi kebutuhan konten informasi dari sebuah perusahaan, menyediakan struktur informasi yang alami dan mudah dipahami oleh pegawai, mendukung kebutuhan pemrosesan dan objektivitas kinerja, waktu respon, waktu pemrosesan, dan ruang penyimpanan, dan juga untuk memenuhi tugas perancangan basis data. Tahapan perancangan database, kami akan menggunakan 6 tahap, yaitu 1. Pengumpulan data dan analisis, 2. Perancangan basis database secara konseptual, pemilihan DBMS, perancangan database secara logika, perancangan database secara fisik, implementasi sistem database. Pengumpulan data dan analisis, yaitu 1. Menentukan kelompok pemakai dan bidang aplikasinya. Di sini ada administrator, admin, atasan, user, pegawai, user. Peninjau dokumentasi yang ada, data pegawai, data absensi, data pelatihan, data kenaikan jabatan. Analisa lingkungan operasi dan pemrosesan data. Daftar pertanyaan dan wawancara. Selanjutnya yaitu ada tahap 1, di mana ada entitasnya yaitu user sebagai pengguna dari aplikasi. Kemudian ada absensi, bagian, hajabatan, jabatan, kajabatan, pegawai, pelatihan, pendidikan, pengalaman kerja. Kemudian ada atribut, di mana yang tadi entitas disebutkan, yaitu di user ada user ID, password, level user. Kemudian ada absensi, ID absensi, NIP, tanggal absensi, jam masuk, jam keluar, status masuk, status keluar, keterangan terlambat. Kemudian di bagian ada 2, yaitu ada bug and bug. Hajabatan yaitu ada IDH, IDKJB, JOB, old, tanggal AJB, jabatan baru, tanggal KJB, jabatan, ada ID jabatan dan N jabatan. Kajabatan yaitu di situ ada ID KJB, NIP, masa kerja, keterangan. Pegawai ada NIP, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, tanggal masuk, ID bagian, ID job, kemudian ada foto. Pelatihan yaitu ada ID pelatihan, NIP, tanggal pelatihan, topik pelatihan, penyelenggara, hasil pelatihan. Kemudian di situ ada pendidikan, IDP, NIP, TPDK, dan PDK. Dan terakhir yaitu ada pengalaman kerja. Di situ ada ID peker, NIP, NM pekerja, dan di pekerja. Kemudian tahap yang kedua yaitu perancangan database secara konseptual. Kami menggunakan IR atau Entity Relationship, di mana pegawai melaksanakan pelatihan
yang dibuat oleh user dan pegawai melakukan absensi. Kemudian pegawai juga bisa menambahkan riwayat pendidikan, di mana user mengakses jabatan, dapat mengakses kajabatan dan mengakses hajabatan. Kemudian tahap ketiga yaitu pemilihan DBMS. DBMS yang dipilih adalah MySQL. Faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga memakai MySQL yaitu ada 3, dari faktor teknik, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Di mana faktor teknik ada 5, yaitu jumlah data sudah cukup banyak, mudah digunakan, membutuhkan sort yang tidak terlalu besar, berjalan di berbagai macam sistem operasi Windows ataupun Linux, menggunakan autentifikasi untuk dapat masuk ke database untuk keamanan. Kemudian dari faktor ekonomi, MySQL adalah DBMS yang free atau gratis atau open source berlisensi GPL. Kemudian yang ketiga, faktor politik organisasi, personal dan staf yang telah terbiasa dengan DBMS MySQL. Yaitu tahap keempat ada perancangan database secara logika. Pada tahap ini pemetaan tersebut dapat diproses dalam 2 tingkat. 1, pemetaan sistem independen. Di sini ada 7 tabel yang saling berelasi. Perancangan database secara logika lanjutannya yaitu yang kedua, penyesuaian skema ke DBMS yang spesifik. Di sini semua tabel ditampilkan. Berikut adalah perancangan database secara fisik. Beberapa petunjuk dalam pemilihan perancangan database secara fisik yaitu response time, space utility, dan transaction throughput. Ini adalah perancangan database secara fisik yang sudah ada. Kemudian tahap ke-6 yaitu implementasi sistem database. Ini adalah gambaran screenshot dari program yang yang dapat kami buat dengan database kepegawaian. Langsung aja pada demo programnya. Ini tampilan login user. Ketika ada pegawai baru, maka yang harus dilakukan yaitu meregistrasi dahulu pegawainya, yaitu nomor induk pegawai. Kita bisa masukkan 117, kemudian password loginnya untuk login absensi yaitu kita buat 12345. Nama pegawainya yaitu tempat lahirnya Karawang, tanggal lahirnya, bulan, tahun, dia pria atau wanita, kita pilih pria, alamat, tanggal masuk dari sebuah pekerjaan, biar kita buat 2001 aja. Kita buat 2008. Kemudian ini bagiannya yaitu marketing, jabatannya yaitu rekom. Kemudian untuk fotonya kita lewat saja, kemudian kita simpan. Ini pintu yang tadi kita coba login sistem. Ini adalah 117.
Kita masukkan lagi passwordnya agar tidak salah. Ini adalah dia masuk secara otomatis mengikuti sistem. Kemudian kita coba masuk. Di sini ada keterangan keluar. Apabila sudah selesai, yaitu maka kita untuk keluar. Absensi keluar sudah selesai. Di sini absensi sudah, kehadiran masuk, keterangan hadir. Di sini ada data pegawai. Data pegawai yaitu detail dari seorang pegawainya. Kita login, kita lihat dari admin. Di menu admin yaitu ada data pegawai, data pelatihan, data kenaikan jabatan, kemudian laporan. Kita coba data pegawai. Yang tadi terakhir baru daftar yaitu Yuda, dia 2008. Kemudian ada data bagian. Ini adalah bagiannya, baru ada satu. Kemudian data jabatan dari Rekom, kepala Rekom menjadi manajer Rekom. Data pelatihan, ini ada satu referensi dari admin. Jika admin ingin menambahkan, kita buat tambah. Kita admin, kemudian dipilih saya Yuda yang baru dihitung. Tanggal pelatihannya misalkan kita buat tanggal 7, tanggal 11, kemudian kita pilih bulan Januari 2016. Topik pelatihannya adalah maka kita simpan dahulu. Nah, ini adalah pasal 27, nama pelatihannya pemrograman mesin 11 Januari. Kemudian data kenaikan jabatan. Di sini bagiannya, apabila kerja sudah 4 tahun, maka dia bisa menaikkan jabatannya dari Rekom menjadi kepala Rekom. Dia berubah menjadi kepala Rekom karena sudah melebihi masa kerjanya, dia bilang lagi dari nol. Kemudian di sini ada berbagai laporan, laporan pegawai, data absensi, data pelatihan, laporan kenaikan. Untuk data laporan pegawai, untuk laporannya agar biasanya lebih mudah, kita akan bisa tampilkan semua, kemudian cetak karena ini. Jadi kita keluarkan saja untuk melihat apakah data itu sudah masuk apa belum ke database-nya. Kita coba buka lihat apakah sudah pernah admin. Kemudian pilih DB pegawai dan pilih pegawai yang tadi kita inginkan juga itu apakah sudah masuk belum. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang dijelaskan dapat dipahami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.